Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Ramalan? Alhamdulillah. Iya. Untuk kesempatan kali ini, Bapak G, nanti saya akan ikut jenengan di pembelajaran jenengan untuk melakukan observasi atau pengamatan. Akan tetapi nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum nanti saya masuk ke pembelajaran jenengan. Boleh Bapak? Iya. Yang pertama, untuk pembelajaran nanti di kelas, Bapak akan mengajar mata pelajaran apa Pak? Saya nanti akan mengajarkan pelajaran matematika. Matematika. Terkait dengan konsep perkalian dan pembuatan bilang kelipatan 10. Matematika kelipatan 10. Namun ini terkait dengan satuan panjang. Jadi nanti pengenalan terhadap satuan. Oh, berarti kelipatan 10 keterkaitan dengan kelipatan 10 keterkaitannya dengan pengukuran satuan panjang ya, pengukuran satuan panjang. Oke. Kemudian Pak, di kelas 4 nanti ya, tujuan pembelajaran yang akan disampaikan kepada anak itu ada apa saja yang akan disampaikan anak kelas? Tujuan pembelajarannya yang pertama, tujuan pembelajaran yaitu siswa bisa memahami jenis satuan panjang, memahami satuan panjang itu berupa satuan meter dari kilometer sampai nanti setelah itu siswa akan beberapa mencoba untuk mengukur dikaitkan dengan kehidupan nyatanya di lingkungan. Berarti disesuaikan dengan lingkungan sekolah kita ya Pak. Kemudian nih Pak, dalam pembelajaran itu area pengembangannya itu sekitar apa? Area yang mau dikembangkan ketika pembelajaran di kelas 1. Untuk areanya menyangkut terkait penghitungan dari areanya terkait dengan bagaimana dengan satuan. Jadi siswa diminta mengamati di lingkungan sekitarnya ada keperluan atau mengetahui dan bisa ditetapkan di kegiatan di jadi misalkan menghitung panjang buku atau panjang ruangan ini itu satuannya. Berarti nanti strategi apa yang akan digunakan dalam melaksanakan pembelajaran mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari, itu strategi atau metodenya bagaimana yang akan Bapak laksanakan di kelas ini? Jadi siswa nanti akan disesuaikan dengan kognitif mereka masing-masing. Ada yang senang mendengarkan, melihat jadi mereka akan disesuaikan dengan pola. Kita akan coba untuk mengarahkan terjadi ketika saya senang mendengarkan, nanti kita akan sediakan beberapa cara pembelajaran dan mendengarkan sesuai dengan drama, dan kemudian untuk yang melihat auditori kita akan melihat dengan ada seperti video mereka saksikan, kemudian mereka seperti untuk yang mereka akan mencoba langsung di halaman atau di tempat nanti akan disesuaikan sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah. Kemudian untuk pembelajaran diferensiasi itu, apakah nanti lembar kerja yang dikerjakan anak-anak itu akan sama atau dibedakan sesuai dengan proses pembelajaran diferensiasi? Karena berdiferensi kita akan sesuaikan dengan siswanya.
sesuai dengan kemampuan pribadi. Maka diharapkan maju dua tangannya tidak usah, tiga tangan satu berarti tangannya tidak usah banyak tangannya. Kiri di tangan kiri kamu, kiri tangan kiri sesuaikan sesuai dengan kemampuan mereka. Nanti lembar kerjanya pun berbeda sesuai dengan kemampuan anak. Mungkin ibu bapak yang saya tanyakan pada pra observasi, kemudian boleh nggak saya mengikuti jenengan di kelas untuk mengamati proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Siap. Mau kapan? Aja mau kapan? Malah aku saya tahu. Oh iya. Ini akan dilaksanakan kapan? Oh ini akan dilaksanakan insya Allah hari besok. Sesuai dengan jadwal matematika saya. Kalau nanti hari Rabu saya akan ikut panjenengan di kelas untuk mengamati proses pembelajaran yang panjenengan lakukan. Terima kasih atas kesempatannya. Nanti kita lanjut di kelas ini Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita mulai dulu pelajaran hari ini, ketua kelas ayo siapa dulu? Siapa lagi? Siap, gerak, berdoa, mulai. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang nggak berangkat? Siapa yang nggak berangkat? Ada ya? Hari ini sehat semua dan bersemangat karena hari ini apa ini hari ini? Nah, ini kita berangkat semua ya. Nanti Pak Guru yang usah absen lagi karena kalian sudah berangkat semua. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ayo kita berdiri semua. Nah, kita seperti biasa mana berdiri menyanyikan lagu radio dari apa? Satu nusa satu bangsa ya. Nah, kita mulai 1, 2, 3. Sebelum duduk biar lebih semangat apa? Sebelum nggak apa-apa ya. Kita kemarin kita diajari apa? Tepuk. Nah, kita bareng-bareng ya. Yang lupa gimana?
Saya ulangi lagi Pak Guru. Tepuk satu, tepuk dua. Nah, kayak Satria udah bisa. Berdiri Satria. Lihat semangat Satria. Berdiri ya. Ulangi lagi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Itulah. Nah, ya terima kasih kita tuh bareng-bareng ya. Hari ini kita akan membahas mengenai satuan pada. Kemarin kita sudah belajar mengenai satuan pada sentimeter dan meter. Masih ingat? Masih ya? Nah, 1 meter berapa senti? Hah? Aku garisnya berapa? 100. 1 meter berapa desi? Hah? Berapa? 1 meter berapa desi? Turunnya berapa? Hah? Nah, satu. Belum bagus lagi. Satu. Turunnya 10. Turunnya 2. Berarti kalian masih ingat ya. Nah, sekarang kita sambil mengingat-ingat tak setelkan video Pak Guru punya video bagus, kita nanti nyanyi bareng-bareng. Nyanyi bareng. Setelah itu, setelah nyanyi, kalian nanti melihat lagu video dari Pak Guru ya. Judulnya apa ya? Lagu Satuan Panjang. Kita bareng-bareng dulu, lagu dulu ya. Ya. Nah, dilihat dulu. Boleh palingan? Oh, palingan. Ada 7. Itu lagunya naik-naik kita dulu. Lagu naik-naik ke puncak gunung dijadikan satu satuan pada. Kita ulangi sekali lagi biar kalian ikuti kita kan. Mengingatkan bagaimana cara kita untuk menghitung satuan panjang. Ada berapa satuan panjangnya? 7 Gapura. Ini tangga apa untuk satuan panjang? Pertama apa? Hah?
lagu demo itu kita lihat. Disingkat HM. Yang ketiga 3 meter disingkat DK meter. Nah, DK meter. Yang ukurannya apa? Meter. Kemudian desimeter baru DM. Kemudian sentimeter. Yang terakhir milimeter. Kalau naik gimana? Kalau naik gimana? Tadi dirapat ya. Kalau naik dibagi 10. Kalau turun dikali 10. Turun dikali 10 kali ya. Kalau turun dikali 10. Sama ya. Contohnya bisa tak dulu. Contoh. Iya. 5 km berapa meter? 5 km apa ini? Meter. Nah, turun dulu di mana? 5 ditulis. Berapa turunnya? Kita hitung. 1, 2, 3. Berarti 10. Berarti berapa naik? Naik berapa? 1, 2, 3. Kita tambahin 3. 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, lagi 3 HF berapa meter? Nah, turunnya berapa? Turunnya berapa? HF sini 1, 2 berapa? 3 nanti dulu. Terus tambahin berapa? Ya, benar. Gampang ya? Gampang kan? Nah, gampang. Sekarang berurutan perwakilan kelompok. Kelompok sini nanti tidak bisa ini, tidak bisa. Kelompok itu salsa. Enggak, balik dulu. Nanti itu sini baris dulu. Sini balik. Enggak baliknya tidak begitu. Nah, sini buri salsa. Nah, kelompok kayak Wahyu. Rozi. Nah, kelompoknya ini ada. Ini Rokiti. Ini buri kita. Belakang kayak. Nggak boleh dekat-dekatan nanti dianggap kamu teman-teman kayak jalan kalau belok gitu ada belakang energi ada. Pak Guru punya 5 soal. Nanti mau mengerjakan jawabannya terserah kamu ya. Nomor 1 tunggu ketiga ya. Oke mana ya. Nomor 1 M berapa? Nomor 2 ya. Nanti 83 ya. Misalnya Pak Guru begitu bagusnya.
Bukan ya yang kita jam. Dah. Kalau naik, dah. Dan tidak dulu. Milih boleh nomor 1, boleh nomor 2, boleh nomor 3, boleh nomor 4, boleh nomor 5. Betul tidak? Tidak. Ada Davinda? Tidak. Hah? Betul tidak? Betul. Kok betul? Turunnya berapa? Satu, lain ya? 1, 2, 3. 3 ya? Nah, betul. Itu Davinda. Terima kasih Bang Davinda. Nomor 2, Salsa. Turunnya berapa? Meter ke senti, turunnya tuh 2, berarti ditambah berapa? Ditambah berapa? Turunnya 2. Nah, betul tidak? Apa? Betul, turunnya berapa? Nah, turunnya berapa? Apa itu? Meter ke senti. 1, 2. Betul ya? Nah, Rodi. Nomor berapa Rodi? Nomor 5. Oke, sambilnya. Turunnya berapa? DHM, Dekto, DK. Sudah berapa Pak? Nomor berapa? Ya, boleh. Nah, maju dulu. Nah, betul tidak? Lanjut aja. Naiknya berapa? Kalau itu naik. Kalau naik dibagi 10. Tinggalkan hilangin nolnya, tinggal bilang nolnya berapa. Kalau naik 1 nolnya hilang 1, naik loro nolnya hilang 2. Gitu kan? Hah? Senti ke desi naik berapa? 1. Berarti hilangin nolnya berapa? Boleh. Jadi yang nol yang 1. Nol yang 1. Nah, betul? Tuh ya, naiknya 1. Nah, berarti nolnya hilang 1. Sekarang Rofi. Ayo Rofi. Naik dulu. Naiknya berapa? 1, 2. Berarti nolnya hilang berapa? 2 ya, 2 meter 2. Nah, betul tidak? Betul. Tuh, tepuk tangan untuk mereka berlima. Tepuk tangan ya. Nah, itu caranya ya. Gampang ya? Gampang ya? Nah, gampang. Pak Guru sudah melihat mana dari kalian yang bisa mengerjakan dengan melihat dan mendengarkan dan nonton video yang pelanggan lo juga banyak. Yang senang nonton tok, Satria, senang juga banyak. Nah, sekarang sebelum kita biar semangat lagi, apa? Kita nari-nari dulu. Nah, nanti yuk kita nari-nari dulu. Banana gitu ya. Kita naik banana lagi. Selainnya kita
menjadi 3 kelompok. 1, 2, 3 jangan. 2, 3 ya, berdasarkan pemahaman kita dulu, maka akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok yang pertama nanti bawa penggaris. Kelompok pertama bawa penggaris. Nah, ini bisa mengerjakan di luar. Ya, kelompok pertama bawa penggaris bisa mengerjakan di luar. Kelompok kedua masih di dalam dan nonton video bareng Pak Guru tadi. Kelompok ketiga sama-sama di dalam ya, mengerjakannya juga di dalam sambil memahami Pak Guru apa yang Pak Guru perintahkan ya. Paham ya? Nah, itu sekarang pilih kelompok pertama. Kelompok pertama di sini ada. Nah, ada. Kelompok pertama masih selama ya. Ini lagi ada. Dikasih itu ngapain kamu itu ya? Nah, ini kelompok Amin. Kelompok Ropi. Kelompok lagi kamu udah pindah sama ini. Nanti ya, nanti sama dulu. Nah, Salsa. Terakhir Sirli siapa ya? Rodi. Ya. Nah, apa ini? Baik. Nah, kanan yang dapat kesan itu boleh keluar sambil bawa buku dan boleh mengerjakan tugas tersebut di luar sambil bawa pegang. Jangan lupa tulis namanya ya. Tulisan nama nanti baru ya. Yang lain masih di sini. Hah? Yang lain masih di sini ya. Yang lain masih di sini. Tulis nama ini untuk pengambil seperti tadi Pak Guru jelaskan. Namanya tetapannya ya, jangan yang di titik namanya tadi. Kamu ikut itu keluar aja. Lebih. Namanya paling betul kan? Dengarkan Pak Guru ya. Dengarkan Pak Guru. Di situ ada soal terkait tadi yang dijelaskan Pak Guru di depan. Sambil kalian nonton video yang tadi ya. Nah, kalau ke bawah dibagi berapa? Dibagi 10. Nah, sambil menonton video, sambil dikerjakan ya. Tulis nama dulu.
Paham? Mulai sambil dikerjakan. Mulai sambil dikerjakan. Mulai kilometer berapa hektometer? Bapak dulu. Di, hah? Juga. Oke, itu masih berapa saja? Menggai berapa? 12. Menggai 2. Jadi nanti dibulan itu. Ya, ini mau dibayar di depan. Dan samping apa? Iya. Jawab sih. Oke, oke. Lanjut, mana? Nah, ketika perak itu kan 3.500 jadi 50 kok hilang lagi gitu nggak? Ini kan 35 jadi 50. Ini harus sama. Kemudian masuk kita kumpulkan ini kalau lain. Dan
Sudah. Sudah. Ini mana yang udah? Sudah, Mas. Duluan gimana? Kalian sudah mengerjakan latihan pada kali tulis tidak? Tidak tulis. Ada jawaban itu ya. Tulis tidak? Ayo tulis tidak? Tulis. Dia tulis tidak? Hah? Biasa aja. Biasa. Lagi tulis tidak? Nah, tulis. Apa yang tulis? Kenapa? Pikir tulis tidak? Biasa. Karena biasa aja, panggil nanti satu cewek, satu cowok untuk maju hasil dari kalian. Kita lihat punya Davida. Ayo Davida, Davida. Oh ini kita. Ini Davida. Ini baunya, ini pot-potnya. Nah, siapa dulu? Siapa dulu? Siapa dulu? Ya. Nah. Sama tante juga.
duluan, baca bijak. Ya, kamu nomor 1 ditulis. Kemudian yang mengerjakan di dalam. Apa dari dalam? Hah? Oh, apa? Terima Iya. Iya kok dia aja. Iya. Iya. Iya, jawabannya emang total. Udah dari dulu. Kamu nomor 1 sama 2 ya. Nanti ditulis nulis gunakan. Nanti kita coba bareng-bareng kita bahas apa yang menjadi kesulitan kalian mengerjakannya. Apa yang menjadi kesulitan dia? Baik, kita dua saja. Kita dua saja. Ya, silakan kau. Satu dan ya itu. Kita cocokkan bersama 8 kilometer sama dengan berapa meter? Berapa? Mau tulis berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Berarti dikalikan 1000. Mau tambah 3. 1, 2, 3 8 kilometer sama dengan 8.000 meter. Betul lah? Betul. Seperti itu ya. Gampang ya. Nomor 2 70 meter berapa sentimeter? 70 berapa sentimeter? Meter ke senti? Menurutnya berapa? 2. 1, 2. Menurutnya 2. Harusnya ditambah berapa? Oleh 2 ini kurang berapa? Mesti bener ini Mbak Ropi. Coba yang betul dimasak. Nah ini, kursinya jangan tinggi nanti jatuh. Ayo, benar ke? Oleh kurang berapa? Berapa? Berarti kelirunya Mbak Davinda gimana? Kurang apa? 70 meter adalah 7.000 cm. Nah, karena oleh 2. Lanjut kita pengajian, Mas Satria. Nah, pengajian ya. 800 meter berapa hektometer? Kita coba naik atau turun? Naik atau turun? Naik. Naik berapa? Betul. 1, 2. Berarti dibagi berapa? Betul, oleh dikurangi 2. 1, 2. Dapatnya 8. Betul ya? Betul. Nah, masih betul. Lanjut, nomor 2. Berapa ini? 1 km. Tulisannya bagus. Sampai kamu tidak bisa membaca. 1 kilometer berapa meter? Ini berapa?
kalian sangat berbakat dalam matematika. Janganlah apa yang belum kita belajar bareng, Pak. Nah, untuk menumbuhkan semangat, ayo kita tekuk apa tadi? Ngetong botol. Dan begini tepuk apa nih? Satu ya, begini tepuk ada lagi, ajari lagi nih yang gitu. Buka, kamu bakso, bunda, gitu kan? Kamu bakso, bunda, apa lagi? Kamu bakso bunder-bunder. Kamu bakso bunder-bunder. Kamu bakso bunder-bunder. Nah, gitu ya. Kenapa harus ini? Ya. Satu, dua, tiga. Bunder-bunder. Yang pertama, ketiga, meter, keempat, kelima, ada 7 satuan panjang. Setiap satuan panjang tiap naik dan turunnya akan berbeda. Jika naik dibagi berapa? 10. Ketika turun dikali 10 ya. Nah, kemudian tadi sudah belajar banyak, sekarang apa ya? Jadi sedikit mudah ya. Nah, sekarang kita perasaannya apa setelah belajar hari ini? Senang nggak? Ayo senang nggak? Ayo senang nggak? Senang ya. Kalian sudah belajar mengetahui satuan panjang. Nanti bisa diterapkan di kehidupan kalian. Di rumah diperintahin bapak. Ayo, tukerke, dorone, kayune. Nah, kayune salah. Kadang-kadang. Bawa meteran. Ini 2 meter bapak. Nah, itu adalah fungsi kalian. Iya, fungsi kalian belajar satuan panjang. Ayo, diukur ke jalan rumah lain dengan rumah berbeda. Seperti itu ya. Jadi kalian pasti akan mendapatkan sesuatu pembelajaran ketika nanti diterapkan di rumah. Nah, baik di rumah, di masyarakat atau di lingkungan. Pelajaran hari ini kita akhiri. Tidak ada yang ingin bertanya dahulu sebelum Pak Guru akhiri? Tidak? Tidak, tapi sudah paham ya? Nanti bisa diterapkan kalian di rumah. Gimana Pak? Bapak Mak ngopor tapi kayu mengukur apa mana kalian untuk dimasukkan seperti itu ya. Jadi kalian
Satu ya. Nah, jadi teman ya. Sekarang kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Kenapa tak? Kita mulai ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran Pak Guru kali ini. Kalian boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Manilo, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri ke-03. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pasca observasi bersama Bapak PP, Bapak Ringan Doko Juwono, kemudian bersama Pak Guru yang bernama Pak Ramalan. Langsung saja ya. Assalamualaikum Pak Ramalan. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Kemarin Pak ya, alhamdulillah kemarin saya sudah masuk ke pembelajaran panjenengan, sudah selesai, sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Di dalam pembelajaran panjenengan sudah selesai, itu bagaimana rasanya Pak? Alhamdulillah kemarin pembelajaran dengan lancar dan kemudian pembelajaran kemarin saya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya uraikan kembali Pak ya, perasaan panjenengan sudah senang, kemudian dari observasi yang kemarin sudah dilaksanakan, tujuan pembelajarannya itu kemarin tentang satuan panjang ya. Jadi siswa dapat menyebutkan beberapa satuan panjang, kemudian siswa dapat menyebutkan satuan panjang, kemudian mengkonversi satuan panjang tersebut. Kemudian area pengembangan yang ingin dicapai oleh panjenengan itu kemarin bisa mengembangkan lingkungan kelas dan bisa memfasilitasi siswa untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian area pengembangannya itu dengan bisa memandu proses belajar mengajar yang efektif dengan mata sosial emosional. Kemudian strategi yang digunakan itu dengan menggunakan metode ceramah secara klasikal, kemudian menayangkan video tentang satuan panjang. Seperti itu Pak Yedi. Setelah kemarin saya sudah masuk ke pembelajaran panjenengan, kira-kira ada hambatan nggak Pak selama pelaksanaan kelas itu? Untuk pembelajaran kemarin, fokus terhadap pembelajaran kemarin, alhamdulillah pembelajaran kemarin berjalan dengan lancar dan ini ada beberapa terkait dengan pembelajaran yang sudah dipahami lebih karena pembelajaran itu bervariasi dan itu karena ketika di penataan dan tentang di teori kadang-kadang terdapat berbeda ketika penataan atau juga kita sedang mengenal pembelajaran beberapa hal yang bingung dalam pembelajaran jadi pembelajaran itu terutama untuk menyiapkan beberapa keperluan anak-anak di dalam pembelajaran itu ada beberapa bantuan beberapa untuk karena terkait dengan banyak atau lebih siswa yang terlalu banyak ini adalah dengan yang fokus dengan banyaknya nabi aturan yang banyak yaitu termasuk bentuk dari mempengaruhi saya dalam pembelajaran itu. Kemudian terkait dengan metode belajar yang seperti variasi, karena ketika diagnosa awal dan biasanya kalau diagnosa awal itu ada beberapa yang belum terdiagnosa secara menyeluruh. Jadi ketika kemarin disampaikan di pembelajaran kami kesulitan beberapa diagnosanya mungkin belum ada yang
visual dan auditorinya cenderung lebih tinggi di auditorinya atau untuk dimasukkan ke dalam yang visual seperti itu. Yang kinestiknya ada yang kurang malah dibangun jadi ada beberapa penelitian terkait ketenangan dalam kelas karena memberikan kepada banyak atau banyak siswa, jadi kadang terutama yang berkelompok membuat kelompok itu yang kesulitan dalam penanganan. Ketika pelaksanaan pembelajaran organisasi itu butuh persiapan yang lebih matang, apalagi dalam memetakan kesiapan belajar siswa antara auditori, kinestetik, dan visual gitu. Selama pembelajaran kemarin itu kan pembelajaran ada di luar kelas juga. Dan ketika pembelajaran di luar kelas itu kesulitannya gimana? Karena kan di dalam kelas kemudian ada yang di luar. Cara Bapak untuk tetap mengkondisikan anak dengan jumlah 25 siswa itu benar tetap menjaga ketenangan kelas selama pembelajaran sehingga tidak terjadi kegaduhan. Mungkin kalau kegaduhan 1-2 anak itu lumrah nih, kadang jadi seperti itu. Tapi bagaimana cara panjenengan itu mengantisipasi hal-hal tersebut? Dari kemarin biasanya ada yang di luar dan yang di dalam terkait kepada yang bisa yang kesulitan hal, tapi kemarin saya coba dengan cara mengatakan ketika yang di luar diberikan beberapa tugas yang lebih menarik mereka seperti penglihatan secara umum atau pengamatan terhadap suatu masalah tertentu yang lebih menarik bagi mereka sehingga mereka lebih banyak mengerjakan tugasnya atau lebih banyak belajar daripada berbelum. Jadi kemudian ketika nanti setelah diberikan tugas yang lebih menarik atau pengamatan terkait materi yang lebih menarik, mereka akan tertarik sehingga mengurangi dosa atau rasa anak-anak dalam dalam untuk anak-anak pertama yang betul-betul belajar adalah yang dalam mereka cenderung lebih aktif yang luar yang masih sudah bisa untuk bagaimana belajar. Bagus sekali Pak ya dalam penanganan murid di kelas. Kemudian untuk anak yang di kelas itu kan anak yang aktif. Biasanya kalau anak yang aktif di dalam kelas itu melihat temannya yang di luar itu, saya pengen keluar. Adakah perasaan seperti itu di anak-anak yang aktif terus berada di dalam kelas? Itu karena yang di dalam adalah yang sangat aktif ya, jadi banyak memang seperti itu kenalannya. Akan memberikan sesuatu yang menarik mereka sehingga mereka akan menarik saya untuk media pembelajarannya mungkin akan ada untuk kedepannya mungkin akan ada yang lebih menarik lagi. Kemudian selain itu kita memberikan briefing atau semangat ya untuk mereka di beberapa sampai sehingga mereka akan lebih tertarik lagi tanpa menghiraukan yang ada di luar. Mereka akan tertarik masuk di dalam juga yang di luar juga masuk dengan konsentrasi yang di luar. Seperti pengamatan saya kemarin juga ya sudah dengar Pak ya, jadi di dalam kelas juga sudah ada splitting mungkin untuk supaya anak-anak itu tidak terlalu fokus info ada yang di luar, jadi tetap fokus di dalam kelas itu luar biasa sekali Pak. Kemudian untuk tindak lanjutnya untuk kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan, apakah nantinya itu yang aktif itu tetap di dalam kelas, kemudian yang berarti yang tidak aktif sekali tapi sudah lumayan menguasai materi Pak, jadi harus dengan pengamatan langsung di luar, apakah itu akan tetap seperti itu apa nanti bisa berubah? Dari pembelajaran kemarin itu kemungkinan ada beberapa yang
ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan lagi, terutama dalam memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, karena kemarin masih banyak kekurangannya, dari terutama terlihat dari beberapa siswa yang masih belum memahami apa yang diharapkan atau yang dikehendaki oleh gurunya. Jadi mungkin daripada terkait metode belajar yang akan lagi saya pahami lagi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan media pembelajaran yang akan saya lebih tingkatkan lagi terkait dengan metodenya, baik terkait dengan medianya apa, dan menggunakan berkaitan dengan kebutuhan siswa tersebut. Jadi macam siswa itu berbeda terkait kebutuhan terkait media. Kemudian juga ada terkait dengan aspek-aspek yang untuk menggerakkan terkait menggerakkan semangat belajar mereka, karena ternyata berpengaruh dengan apa yang semangat mereka dalam belajar. Kemudian akan memberikan kedisiplinan lagi terkait kebutuhan, jadi akan memberikan pertemanan terhadap keyakinan bahwa kita di sini belajar, dan untuk belajar itu mereka harus memahami kata-kata aturan di dalam kelas itu, memberikan pemahaman terkait seperti itu, sehingga nantinya dalam pembelajaran akan berjalan dengan baik dan kita bisa memahami dan saya bisa memberikan pembelajaran dan bisa lebih bisa santai kepada mereka. Untuk diferensiasi ya Pak ya, tadi kembali, jadi ketika tadi ada yang di luar kemudian ada yang di dalam, itu kan sudah diferensiasi. Apakah ketika nanti pembelajaran dengan mata pelajaran yang berbeda itu Bapak akan melaksanakan seperti itu juga, atau bisa dengan cara yang berbeda tetapi masih tetap ya diferensiasi seperti itu? Nanti terkait dengan pembelajaran yang berbeda lagi, terkait materi yang berbeda, saya akan menyesuaikan dengan materi apakah sesuai untuk dibagi kelompok beberapa menjadi ada yang keluar dari dalam itu akan disesuaikan dengan materinya. Jika materinya memang menyesuaikan atau membutuhkan hal-hal yang seperti itu, memang bisa diterapkan. Tapi ketika materinya dan kita kalau masih satu dalam dan berbagai ini, kita akan tetap dibagi dalam kelompok sesuai diferensiasi kalau sesuai dengan diagnosa awal, tapi masih di dalam. Nah, ketika ada yang di luar, ada yang di dalam, ada yang ini untuk pembagian dan terkait pengawasannya itu masih sedikit sulit. Luar biasa Pak pemahaman tentang diferensiasi panjenengan. Jadi jenengan akan menerapkan pembelajaran diferensiasi yang beda pula ketika materi tersebut memang tidak seperti itu, ya pelaksananya tidak sama dengan yang seperti kemarin. Jadi tetap harus menyesuaikan dengan materi yang akan disampaikan kepada siswa. Kadang siswa yang sukanya kinestetik, kebiasaannya kinestetik itu mungkin akan berubah menjadi auditori atau visual tergantung dengan materi yang akan disampaikan, seperti itu ya Bapak ya. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Kemarin sudah dari pra, kemudian observasi, kemudian ini sudah pasca. Ada hal-hal yang jenengan dapatkan dari kegiatan kita dari awal sampai akhir Pak? Banyak sekali ternyata ketika melakukan pembelajaran itu ada banyak hal yang mempengaruhi ketika saya melakukan pembelajaran, baik dari kesiapan diri, kemudian kesiapan materi, kemudian kesiapan media, terus metode apa yang harus saya gunakan terkait dengan banyaknya siswa dan siswa yang berbeda-beda, kemudian ada faktor pendukung dari luar, jadi sangat banyak belajar termasuk dari Jasna sebagai mentor dan juga ini sangat banyak yang bisa saya ambil dari kemarin. Terima kasih Pak Ramlan untuk diskusi kita hari ini. Dengan sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama dari kegiatan awal pra, kemudian
observasi jenengan seperti diamati saya, tapi saya hanya ikut saja Pak di situ ya. Kemudian ini pasca kita ngobrol lagi keterkaitan dengan pelaksanaan yang sudah jenengan laksanakan. Terima kasih banyak Pak Ramlan. Untuk selanjutnya jenengan bisa melanjutkan tugas yang ada di kelas.